Assalamualaikum Ibu Pratiwi. Waalaikumsalam Bu Kiki. Iya, apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Bu Kiki. Iya Ibu, jadi hari ini Ibu Tiwi ada proses coaching ya. Akan mengcoaching Ibu Hasanah, Ibu sebagai coach dan Ibu Sana sebagai coachingnya. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang akan saya observasi. Jadi di sini Ibu saya berperan sebagai supervisor yang akan mengobservasi Ibu. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya observasi berdasarkan dengan rubrik penilaiannya. Kemarin kan saya sudah memberikan rubrik penilaian ya Ibu ya. Jadi di rubrik penilaian itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama Ibu harus memiliki prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan mengembangkan potensi. Kemudian nanti juga ada proses coachingnya, kompetensi coaching ya Ibu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Itulah yang nanti yang akan saya observasi Ibu. Nah, tentu saja nanti Ibu Pratiwi melakukan coachingnya nanti menggunakan alur Tirta. Nah, alur Tirta itu kan meliputi tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Oke Ibu, untuk penilaian, rubrik penilaian ini apakah Ibu sudah paham? Iya Bu, paham saya. Oke Ibu, kalau sudah paham, sebelum kita lanjutkan ke proses selanjutnya, Ibu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Ibu ya? Boleh Bu, boleh. Iya, pertanyaan pertama Ibu terkait tentang kompetensi inti coaching ya Ibu. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Iya Bu, saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ini ya Ibu. Bagus sekali ini ya Ibu. Nah, untuk itu dari yang ini ya Ibu, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Untuk lebih spesifiknya, nanti saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif agar coach saya nantinya akan merasa dihargai dan memiliki ruang untuk tumbuh dan mengekspresikan pikiran serta perasaannya. Oh, mendengarkan aktif ya yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini ya Bu, terkait indikator ketercapaian ini ya Bu, dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa ya Bu? Indikator yang ingin saya tuju yaitu nanti ketika proses coaching, saya akan melaksanakan dengan alur Tirta secara runtun. Kemudian saya bisa menggali potensi ide-ide dari coach untuk dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dia hadapi. Oh, seperti itu ya Ibu. Baik Ibu, ini semoga indikator yang Ibu harapkan ini dapat secara maksimal Ibu jalankan nanti ya. Dan untuk selanjutnya silakan Ibu melaksanakan proses coaching dan saya doakan semoga berhasil Ibu. Silakan Ibu melakukan proses coaching. Apakah Ibu sudah siap? Terima kasih Bu, siap Bu. Assalamualaikum Bu Hasanah, selamat pagi. Selamat pagi Bu, waalaikumsalam. Oh ya Bu, kemarin Bu mengajak saya untuk berdiskusi. Alhamdulillah hari ini ada waktunya kita bisa ngobrol-ngobrol ya Bu. Kira-kira ada apa ya Bu mengajak saya untuk berdiskusi? Ya Bu, saya ingin curhat saja Bu sama Ibu, ingin ngobrol-ngobrol tentang permasalahan saya Bu di kelas. Oh, permasalahan apa itu ya Bu? Iya Bu, ini permasalahan saya pada pembelajaran saya di kelas terkait dengan murid saya yang sering terlambat. Oh baiklah Bu, jadi apa tujuan yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini Bu Hasanah? Ya, tujuannya sih Bu, saya ingin mengetahui apa sih penyebab anak itu terlambat dan juga menemukan solusinya Bu. Oh iya, kalau begitu bisa diceritakan lebih rinci bagaimana Bu Hasanah dalam permasalahannya, kapan peristiwa itu terjadi, berapa menit yang terlambatnya, bisa Bu ceritakan? Iya Bu, ini tepatnya saya alami pada pembelajaran saya Bu. Saya kan guru Bina Studi Agama Islam. Jadi waktu pembelajaran saya dapati anak ini sering terlambat Ibu. Tepatnya itu biasanya dia terlambat sekitar 10-15 menit, bahkan juga sampai 30 menit Bu. Sering kali terjadi. Oh berarti sudah beberapa kali ya Bu ya, Iya, murid sering. Ibu ini terlambat.
Apakah ia terlambat hanya di kelas ibu saja? Iya Bu, untuk itu saya belum pernah menanyakan ya Bu kepada guru-guru yang lain Bu, apakah memang anak ini sering terlambat pada wali kelasnya. Apa saja yang sudah ibu lakukan untuk mengetahui penyebab anak itu terlambat? Iya, untuk langkah awal sih Bu yang sudah saya laksanakan itu ketika saya mendapati anak itu sering terlambat, saya langsung bertanya Bu kepada anak itu langsung di kelas sih Bu. Saya tanyakan langsung, tapi yang saya dapati anak itu tidak terbuka Bu kepada saya. Jadi mengapa anak ini terlambat ya Bu? Iya, kalau terlambatnya sih saya sudah mencoba Bu, tapi anak ini tidak mau terbuka. Apa sih, saya sudah tanya apa permasalahan yang dia alami sehingga dia menyebabkan terlambat pada kelas saya. Oh, kurang terbuka ya Bu? Iya, kurang terbuka Ibu. Menurut ibu, mengapa anak ini kurang terbuka Bu? Iya, mungkin Bu, ketika saya melaksanakan langkah awal itu saya langsung tanyakan di kelas kan Bu. Mungkin anak itu merasa malu Bu sama teman-temannya Bu, karena kan itu kan langsung Bu disaksikan sama kawan-kawannya. Mungkin karena faktor itu Bu, dia tidak terbuka dengan saya. Jadi apa yang dapat ibu lakukan agar anak ini mau terbuka dan bercerita tentang keterlambatannya dengan lebih terang atau tenang? Iya, untuk itu setelah tahap awal saya sudah melaksanakan yang belum berhasil, saya punya terpikirkan begini Bu, solusi yang lain. Saya ajaklah untuk kedepannya anak itu kita berdua yang berdiskusi di dalam ruangan tertentu Ibu, supaya memang tujuannya anak ini mau terbuka, tidak malu-malu untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan tentang terkait dengan permasalahan yang dialami, kenapa dia sering terlambat. Oh begitu ya Bu. Setelah mendapatkan alasannya, solusi apa yang terpikirkan oleh ibu agar murid tersebut tidak terlambat lagi? Ya, kalau itu Bu, solusinya lebih saya ingatkan Bu kepada anak itu supaya tidak terlambat lagi Bu. Baik Ibu. Adakah rencana lain Ibu untuk memperkuat tujuan Ibu hari ini Bu? Iya, untuk langkah yang pertama tadi sudah saya lakukan, langkah yang kedua juga sudah. Kemudian solusi yang lain Bu, saya ingin bertanya langsung Bu, karena kan saya belum bertanya langsung kepada wali kelasnya apakah memang permasalahan ini sama-sama dialami oleh wali kelasnya. Saya mencoba untuk menanyakan langsung, kemudian berkolaborasi bersama untuk mendapatkan solusi yang terbaik Bu. Wah bagus sekali ya Bu ya rencananya. Rencana Ibu sudah ada 3 rencana ya. Dari ketiga rencana Ibu ini mana yang dahulu yang akan Ibu lakukan dan bagaimana pelaksanaannya Bu? Iya, untuk itu sepertinya kalau yang pertama tidak berhasil, saya coba yang paling urgensi itu yang paling penting menanyakan langsung, tapi dia di ruangan tertutup Bu. Hanya kami berdua saja dalam itu. Kapan Ibu akan memulai melaksanakan rencana Ibu tersebut? Ya, untuk jadwal pelaksanaannya itu mungkin secepatnya Bu, saya akan laksanakan itu di minggu depan Bu. Di minggu depan pada pembelajaran saya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini agar berjalan dengan lancar? Ya, untuk komitmen yang akan saya laksanakan Bu, saya akan coba menyediakan ruang dan juga waktu saya yang luang untuk bisa mendapatkan solusi yang terbaik tentang permasalahan yang terjadi. Kemudian dukungan apa yang Ibu harapkan untuk dapat membantu melaksanakan rencana Ibu? Iya, untuk dukungannya sih Bu, saya membutuhkan dukungan kepada rekan guru, ya tentunya pada wali kelas Ibu. Kemudian juga lebih dalam lagi saya akan mencoba minta dukungan kepada orang tua murid tersebut supaya sama-sama menyelesaikan masalah ini dengan solusi yang terbaik. Wah bagus sekali ya Bu ya. Jadi bagaimana perasaan Ibu? Iya Bu, alhamdulillah Bu, saya merasa lega, senang juga Ibu sudah meluangkan waktu Ibu pada hari ini sehingga saya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri dan menemukan solusinya. Baik, sebelum kita akhiri pembicaraan kita kali ini, adakah hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Masih adakah perasaan yang masih mengganjal di hati Ibu? Iya Bu, sebenarnya saya tepatnya lebih penasaran Bu, karena kan sudah saya susun nih Bu ya kan rencana-rencana saya, langkah-langkahnya bagaimana
upaya saya untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Tepatnya pun lebih penasaran apakah berhasil Bu langkah-langkah yang akan saya tempuhi. Iya Bu, mungkin di pertemuan selanjutnya ya Bu ya, saya juga ingin Ibu bisa menyampaikan hasil yang Ibu dapatkan ya Bu ya. Semoga kita bertemu lagi ya Bu ya. Iya Ibu, terima kasih Ibu sebelumnya Ibu sudah meluangkan waktu Ibu pada hari ini kepada saya. Sama-sama Bu Hasanah, terima kasih kembali. Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik Ibu Pratiwi, saya tadi sudah melakukan pengamatan ya Ibu. Saya sebagai supervisor sudah mengobservasi coaching Ibu tadi dengan coach Ibu. Jadi di sini Ibu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Ibu. Boleh Ibu? Boleh Bu, boleh. Iya, pertanyaan yang pertama Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan dan indikator apa yang sudah Ibu capai pada saat coaching tadi Ibu? Iya Bu, yang sudah saya lakukan saat saya coaching tadi, saya sudah melaksanakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Ibu, tadi saya lihat juga Ibu sudah melaksanakan prinsip-prinsip ini ya. Ya, sesuai dengan catatan saya tadi ya Ibu ya. Ibu ini sudah memberikan prinsip sebagai kemitraan. Itu tadi terbukti ketika Ibu ngobrol dengan coach Ibu merasa setara, tidak ada perbedaan. Jadi Ibu bisa menghargai pendapat coach, kemudian juga prinsip coaching proses kreatif juga sudah Ibu lakukan, di mana Ibu sudah berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai ide-ide atau solusi yang dihadapi. Kemudian catatan saya lagi nih ya Bu, Ibu sudah mengajukan pertanyaan berbobot agar si coach mampu memaksimalkan potensi dari seorang coach. Kemudian kompetensi inti Ibu juga sudah Ibu lakukan tadi ya. Ibu sudah menjadi pendengar yang aktif, lebih menghargai. Kemudian Ibu sudah membuka ruang ekspresi dan perasaan dari si coach, dan juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan berbobot itu tadi terlaksana dengan sangat baik ya Ibu. Dan yang paling penting Ibu sudah melakukan percakapan dengan menggunakan alur tirta. Yaitu tadi ya Bu, dimulai dari tujuan, Iya, Bu. ya kan Bu. Kemudian ada identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab ini berjalan dengan sangat lancar, dengan bagus ya Ibu ya. Iya Bu. Dan alhamdulillah ya Bu, catatan saya ini Ibu sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik. Luar biasa sekali Ibu. Iya Bu. Iya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Bu, pertanyaan yang kedua. Dari kompetensi-kompetensi yang sudah Ibu kembangkan tadi ya Bu, berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan ini, kompetensi mana lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ialah pertanyaan berbobot Bu. Oh, mengajukan pertanyaan berbobot ya Iya, Ibu ya. Iya, bagus sekali Bu. Saya ingin menggali lagi dari si coach tersebut Bu dengan pertanyaan berbobot gitu Bu. Oh iya ya Bu. Jadi setelah proses coaching ini tadi, saya harap ini bisa menjadi bekal untuk Ibu ke depannya ya Ibu, Mudah-mudahan Ibu. sehingga Ibu dengan ini Ibu bisa menerapkan ini, memiliki keterampilan coaching yang baik. Bahkan Ibu bisa menjadi coach ya, menjadi coach profesional nantinya untuk melaksanakan coaching. Oke Ibu, terima kasih Ibu sudah mau melakukan coaching. Semoga ini bisa berdampak baik untuk Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.